Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dan NIM saya 1801015098 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mula Warman. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang pelestarian lingkungan hidup. Lingkungan hidup memang merupakan sesuatu yang penting bagi manusia serta makhluk hidup lainnya. Banjir masih menggenangi Muara Baru dan menyebabkan kendaraan mogok serta warga kesulitan beraktivitas. Mulai Aceh hingga Biak, 19 titik pengumpulan sampel bagian barat, utara, dan timur Indonesia hampir seluruhnya mengandung mikroplastik. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Kerusakan alam terjadi karena campur tangan manusia yang tidak bertanggung jawab dalam hal mengolah kekayaan sumber daya alam. Jika proses perusakan unsur-unsur lingkungan hidup tersebut terus dibiarkan, maka kerusakan alam dapat membuat penurunan pada kualitas lingkungan hidup, sehingga dapat menimbulkan bencana alam dan terjangkitnya penyakit. Untuk itu, ada upaya dalam pelestarian lingkungan hidup untuk mengurangi resiko daripada kerusakan alam serta mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan seluruh benda, energi, dan makhluk hidup termasuk manusia, dan perilakunya yang memberikan pengaruh kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Di negara tercinta kita ini, upaya pelestarian lingkungan hidup telah menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Maka dari itu, menjaga dan melestarikan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, karena kita harus menjaga lingkungan kita, maka ada pun upaya dalam melestarikan lingkungan hidup. Upaya pelestarian lingkungan hidup ini juga terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Upaya pelestarian lingkungan hidup ini juga terbagi menjadi dua, yaitu upaya pelestarian lingkungan hidup di wilayah daratan dan upaya pelestarian lingkungan hidup di wilayah perairan. Beberapa contoh bentuk upaya pelestarian di wilayah daratan yaitu 1. Reboisasi, yaitu berupa penanaman kembali tanaman, terutama pada daerah-daerah perbukitan yang telah gundul. 2. Rehabilitasi lahan, yaitu pengembalian tingkat kesuburan tanah yang kritis dan tidak produktif. 3. Aturan tata guna lahan, yakni upaya pengendalian lahan yang disesuaikan dengan wilayah sekitarnya. 4. Menjaga daerah resapan air atau catchment area. Diupayakan senantiasa hijau dengan cara ditanami oleh berbagai jenis tanaman keras, sehingga dapat menyerap air dengan kuantitas yang banyak, yang pada akhirnya dapat mencegah banjir serta menjadi persediaan air tanah. Kelima, pembuatan sengkedan atau terasering. Bagi daerah pertanian yang memiliki kemiringan lahan curam yang rentan terhadap erosi. Keenam, melakukan rotasi tanaman, baik secara tumpang sari maupun tumpang gilir, agar unsur-unsur hara dan kandungan organik tanah tidak selamanya dikonsumsi oleh satu jenis tanaman. Dan yang ketujuh, penanaman dan pemeliharaan hutan kota. Hal ini dimaksudkan supaya kota tidak terlalu panas dan terkesan lebih indah. Mengingat pentingnya hutan di daerah perkotaan, hutan kota sering dinamakan paru-paru kota. Selanjutnya, pada upaya pelestarian lingkungan di wilayah perairan, yaitu 1. Larangan pembuangan limbah rumah tangga agar tidak langsung ke sungai. 2. Penyediaan tempat sampah, terutama di daerah pantai yang dijadikan lokasi wisata. Ketiga,
menghindari terjadinya kebocoran tangki-tangki pengangkut bahan bakar minyak pada wilayah laut. Keempat, netralisasi limbah industri sebelum dibuang ke sungai. Dengan demikian, setiap pabrik atau industri wajib memiliki unit pengolah limbah yang dikenal dengan istilah instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Yang kelima, menegakkan hukum bagi pelaku tindakan pengelolaan sumber daya perikanan yang menggunakan alat tangkap ikan, pukat harimau atau sejenisnya yang bersifat merugikan. Dan yang keenam, pencagaran habitat-habitat laut yang memiliki nilai sumber daya yang tinggi, seperti yang telah diberlakukan pada Taman Laut Bunaken dan Taman Laut Kepulauan Seribu. Lingkungan hidup tidak hanya bersifat fisik seperti udara, air, tanah, cuaca, dan sebagainya, tapi dapat juga berupa lingkungan sosial yang meliputi semua faktor atau keadaan di dalam masyarakat sehingga menyebabkan perubahan sosiologis. Contohnya seperti politik, sosial budaya, dan ekonomi. Dalam ekonomi, lingkungan hidup cukup berpengaruh dalam proses pembangunan, seperti contohnya pada pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang tidak menurunkan kapasitas generasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan, meskipun terdapat penyusutan cadangan sumber daya alam dan memburukkan lingkungan. Tetapi, keadaan tersebut dapat digantikan oleh sumber daya lain, baik oleh sumber daya manusia maupun oleh sumber daya kapital. Sedangkan, dalam arti sempit, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang tidak mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan, tapi dengan menjaga agar fungsi sumber daya alam dan lingkungan yang ada tidak menurun tanpa digantikan oleh sumber daya lainnya. Maka dari itu, dapat dikatakan lingkungan hidup sangat penting bagi seluruh makhluk hidup karena memberikan pengaruh kehidupan dan kesejahteraan kepada manusia serta makhluk hidup lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.